بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah untuk Nabi kita, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kita jamaah yang dimuliakan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hampir memasuki bulan Ramadan. Maka insyaallah pembahasan kita pada siang yang mulia ini yaitu bekal sebelum Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menyampaikan ini beliau menyampaikan tentang para sahabat, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahu syahra Ramadan, an yuballighahum syahra Ramadan. Ini para sahabat, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Untuk apa para sahabat berdoa kepada Allah? An yuballighahum syahra Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan jamaah yang dimuliakan Allah. Padahal sahabat ini merupakan manusia terbaik setelah Nabi. Mereka berharap kepada Allah
agar mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, bulan yang penuh dengan berkah. Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Ya, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka para bersahabat berharap, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Tidak sampai di sana para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian mereka juga berdoa kepada Allah setelah berlalu Ramadan. 6 bulan setelah berlalu Ramadan, mereka khawatir dan mereka cemas Allah tidak menerima amal ibadah mereka selama bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, raja dan khauf ini harus kita padukan di dalam beribadah kepada Allah. Kita berharap kepada Allah agar Allah menerima semua amal ibadah kita. Dan kita juga cemas di sisi lain jamaah yang dimuliakan Allah. Kita cemas dan khawatir Allah tidak menerima amal ibadah kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka begitu berharap bertemu dengan bulan Ramadan. Di antara bekal kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya bulan Ramadan, syahrul mubarak, syahrul qiyamil lail, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ibadah, bulan diturunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Di antara bekal kita jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah bekal ilmu. Apapun disiplin ilmu, baik itu akidah, baik itu fikih muamalah, fikih ibadah, fikih solat, ya, mawaris dan lain sebagainya, kunci utamanya adalah pada ilmu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah dengan ilmu. Coba bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, untuk masalah dunia kita butuh ilmu, apalagi masalah akhirat. Dan menuntut ilmu ini jamaah yang dimuliakan Allah merupakan kewajiban bagi kita setiap muslim. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka sudah layaknya kita mempelajari fikih puasa, kita mempelajari seputar fikih Ramadan, kita mempelajari tentang bagaimana qiyamul lail, ya, dan kita mempelajari amalan-amalan sunnah di awakhir Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena ilmu ini sangat penting jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para ulama menyampaikan al-ilmu qabla al-amali wal qaul. Ilmu itu sangat penting sebelum kita beramal dan sebelum kita menjadi dai atau menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Dan tidak akan sama jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu tidak akan sama. Dan itu Allah katakan, qul hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, wahai Muhammad, katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu berbeda. Apakah sama antara orang buta dengan orang melihat? Tentu berbeda. Dan derajat seseorang itu tergantung ilmunya jamaah yang dimuliakan Allah. Di antara contoh, kita kasih contoh, di antara amalan sunnah di bulan Ramadan adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini dalam arti kata 5 menit atau 10 menit sebelum azan subuh. Adapun orang yang tidak paham dengan amalan-amalan sunnah, mengakhirkan sahur termasuk amalan sunnah, kemudian dia bangun di bulan Ramadan, bangun jam 4, kemudian dia masih bisa dia melakukan tahajud, kemudian dia witir, kalau dia tidak witir tadi malam, ya, kemudian dia makan,
atau makan kurma dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dia tidur. Berarti dia mendapatkan keberkahan karena dia sahur, tetapi dia tidak mendapatkan amalan sunnah mengakhirkan sahur. Berbeda dengan orang yang paham bahwasannya di antara amalan sunnah adalah mengakhirkan sahur, dia akan bangun kemudian tahajud atau witir membaca Al-Quran sampai 5 menit atau 10 menit sebelum azan, baru dia minum kurma atau makan dan sejenisnya. Ini bedanya antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka sudah layaknya kita menghadiri majelis ilmu tentang fikih Ramadan, atau kita membeli buku-buku seputar fikih Ramadan, atau kita melihat di YouTube ya seputar fikih Ramadan, jamaah yang dimuliakan Allah. Sekarang sudah banyak cara bagi kita untuk memahami fikih Ramadan dengan baik. Tinggal niat kita lagi, tinggal kemauan kita. Maka ini bekal yang pertama yang harus kita miliki, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian bekal yang kedua, sebelum datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, yaitu kita memperbanyak taubat. Kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan sebenar-benarnya taubat, tidak lagi mengulangi dosa yang kita lakukan. Dan juga ada sebagian orang, mereka bertaubat sebelum Ramadan. Ini anggaplah preman-preman yang di luar sana, ya, hadahumullah, semoga Allah beri mereka hidayah. Mereka punya keinginan untuk taubat. Bulan Ramadan ini saya berjanji tidak akan melakukan judi lagi. Kemudian datang bulan Ramadan, diisi dengan ibadah, ya, dengan membaca Al-Quran. Ternyata setelah Ramadan dia ulang lagi judinya, maka dia bukan orang yang bertaubat, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kita. Sebagaimana Nabi sampaikan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik pendosa, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia banyak salah, banyak khilaf dan banyak kesalahan kita, banyak dosa kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah terima taubat kita. Kemudian bekal yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ibadah yang kita lakukan, kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, kita berinfak, kita berwakaf, berbuat baik. Ingatlah jamaah yang dimuliakan Allah, itu semua atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kemudahan di setiap kesulitan yang kami lalui, ya Allah, karena Engkaulah satu-satunya zat yang memberikan kemudahan kepada kami setiap kesulitan yang kami hadapi, ya Allah. Ini doa yang kita panjatkan kepada Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka tarkal munkarat. Kita memohon kepada Allah agar kita meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, wa fi'lal khairat, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita melakukan kebaikan, agar Allah mudahkan kita berbuat baik, agar Allah mudahkan kita untuk bersedekah, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena sedekah ini, jamaah yang dimuliakan Allah, juga di antara amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, jangan sampai kita ikuti infak kita, sedekah kita dengan menyakiti hati orang yang menerima. Dan ini banyak kejadian. Ketika ada orang datang meminta sumbangan kepada kita, kemudian kita hardik, kita kasih, kemudian kita bilang kepada mereka, besok jangan datang lagi ke sini ya. Ini dalam rangka tidak bagus. Kalau kita kasih, tinggal kasih. Kalau tidak, mohon maaf, tinggal bilang kepada mereka. Jangan sampai nanti kita berinfak, bersedekah, kemudian kita juga menyakiti hati orang tersebut. Ini tidak boleh, jamaah yang dimuliakan Allah.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini di antara bekal yang harus kita siapkan sebelum datangnya bulan Ramadan, jamaah yang dimuliakan Allah, karena bekal ini sangat kita butuhkan. Ketika kita juga melakukan perjalanan safar, kita juga butuh kepada perbekalan, apalagi untuk kampung akhirat. Makanya salah satu buku yang menarik yang berjudul Zadul Ma'ad, artinya adalah perbekalan kita untuk menuju kampung akhirat, perbekalan yang harus kita siapkan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah Allah katakan, fa inna khairaz zadit taqwa, kata Allah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal kita menuju Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara wasilah ya meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah adalah dengan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah, agar kalian bertakwa. Berarti bulan Ramadan di antara wasilah untuk meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berbekal, jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum ajal menjemput kita. Karena kita tidak tahu di mana ajal itu akan datang kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana Allah katakan, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan pernah untuk mengundur ajal kita kalau memang sudah datang waktunya, jamaah yang dimuliakan Allah. Sebelum datangnya waktu ajal itu, mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, memperbanyak bekal kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Layaknya kita berbekal sebelum datangnya bulan Ramadan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.